Hal-hal yang makruh ketika wudhu. Seorang yang berwudhu dianjurkan untuk tidak meninggalkan sunah-sunah wudhu yang telah disebutkan di atas, agar ia bisa mendapatkan pahala darinya. Meninggalkan hal-hal tersebut dianggap sebagai perbuatan makruh. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Berikut ini merupakan beberapa hal yang dapat membatalkan wudhu. 1. Kotoran-kotoran yang keluar dari dubur atau kubul. Kotoran-kotoran yang keluar dari kemaluan seseorang, dubur atau kubul, berupa hal-hal berikut ini. Air kencing, kotoran dari buang air besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya atau kembali dari tempat buang air atau kakus. Al-Maidah 5:6. Ayat di atas adalah kiasan dari buang air, besar atau kecil. Kentut. Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika berhadas hingga ia berwudu. Seorang laki-laki dari Hadral Maut berkata, "Apa yang dimaksud dengan hadas, wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Kentut." Di dalam riwayat lain, Abu Hurairah bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Jika salah seorang di antara kalian mengalami gangguan di dalam perutnya, lalu ia ragu apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid hingga ia mendengar bunyi atau mencium bau." Dalam hadis ini, mendengar atau mencium bau bukan merupakan syarat atau bukti adanya kentut, tetapi sekadar untuk memberikan keyakinan terhadap orang tersebut. Mani, wadi, dan mazi. Terkait dengan mazi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya mazi mewajibkan wudhu. Ibnu Abbas berkata, mani mewajibkan mandi besar. Adapun mazi dan wadi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, basuhlah kemaluanmu dan berwudulah seperti wudumu saat akan melaksanakan salat. Tidur nyenyak yang menyebabkan seseorang hilang ingatan. Dengan catatan, orang yang tidur tidak mendudukkan pantatnya di lantai datar. Safwan bin Asal mengatakan, ketika kami melakukan perjalanan, Rasulullah SAW menyuruh kami tidak melepas sepatu musim dingin atau kuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali jika kami junub, buang air besar, buang air kecil, atau tidur. Seseorang yang tidur dengan posisi duduk dan pantatnya menyentuh tanah atau lantai, wudunya tidak batal. Hal ini berdasar pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an. Ia berkata, para sahabat menunggu sholat Isya hingga kepala mereka terangguk-angguk karena kantuk. Lalu mereka pun salat tanpa berwudu terlebih dahulu. Di dalam riwayat lain, Tirmizi mengatakan, aku melihat para sahabat terbangun dari tidur. Aku bahkan mendengar dengkur salah seorang dari mereka untuk melakukan salat, lalu mereka bangun dan melakukan salat tanpa berwudu terlebih dahulu. Menurut Ibnu Mubarak, para sahabat tersebut tertidur dalam keadaan duduk. Hilang ingatan, baik karena gila, pingsan, mabuk, pengaruh obat-obatan, dan sebagainya, baik sebentar maupun lama, baik dalam keadaan duduk maupun berdiri. Sebab pengaruh itu semua
terhadap ingatan seseorang lebih dahsyat ketimbang pengaruh tidur. Para ulama bersepakat dengan semua ini. Menyentuh langsung kemaluan tanpa batas atau penghalang. Basarah binti Safwan radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa menyentuh zakarnya, janganlah salat hingga berwudu terlebih dahulu. Abu Dawud berkata kepada Imam Ahmad, hadis Basarah binti Safwan tidak sahih. Tetapi Imam Ahmad membantah, katanya tidak, hadis ini sahih. Di dalam riwayat Ahmad dan Nasai, Basarah bercerita bahwa Nabi bersabda yang artinya, orang yang memegang zakarnya harus berwudu. Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menyentuh zakarnya tanpa penghalang maka ia wajib berwudu. Menurut Ibnu Sakan, hadis Abu Hurairah di atas adalah hadis paling sahih di dalam pembahasan ini. Di dalam riwayat Syafi'i, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian menyentuh zakarnya dan tidak ada pembatas apapun, maka berwudulah. Di dalam riwayat Amru bin Shu'aib, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapapun laki-laki yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Dan siapapun perempuan yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Ibnu Qayyim dan Hazimi berkata bahwa sanad hadis di atas sahih. Menurut mazhab Hanafi, menyentuh kemaluan tidaklah membatalkan wudu. Berdasarkan sebuah hadis yang bercerita bahwa seseorang datang kepada Rasulullah dan bertanya tentang seseorang yang menyentuh zakarnya, apakah ia wajib berwudu? Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak, kemaluan adalah bagian dari dirimu. Hal-hal yang tidak membatalkan wudu. Ada beberapa hal yang dianggap membatalkan wudu, padahal ia tidak membatalkan, sebab tidak ada dalil sahih yang dapat dijadikan rujukan. Beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menyentuh perempuan tanpa pembatas. Aisyah radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah SAW menciumnya pada saat beliau sedang berpuasa. Beliau bersabda, sungguh ciuman tidaklah membatalkan wudu, tidak pula membatalkan puasa. Di dalam hadis lain, Aisyah radhiyallahu an bercerita, pada suatu malam aku tidak mendapati Rasulullah di tempat tidur. Aku mencarinya dan menyentuh telapak kedua kakinya. Beliau berada di dalam masjid. Masjid dan rumah kami berdampingan. Saat itu beliau sedang berdoa. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu, berlindung dengan ampunanmu dari siksamu, berlindung denganmu dari dirimu. Aku tidak bisa menampung puji-pujian untukmu, sebab engkaulah yang lebih berhak untuk memuji dirimu sendiri. Aisyah radhiyallahu an juga bercerita bahwa Rasulullah SAW mencium istri-istri beliau lalu melaksanakan salat tanpa berwudu terlebih dahulu. Aisyah radhiyallahu an juga berkata, aku tidur di hadapan Rasulullah SAW dan beliau sedang salat. Kedua kakiku ada di tempat sujud beliau. Ketika beliau hendak bersujud, beliau memindahkanku dan memegangi kedua kakiku. Di dalam riwayat lain, Aisyah berkata, ketika beliau hendak bersujud, beliau memindahkan kakiku.
Dua, keluarnya darah dari jalan yang tidak biasa, baik disebabkan oleh luka, hijamah, bekam, maupun mimisan, baik sedikit maupun banyak. Hasan radhiyallahu an berkata, kaum muslimin tetap melaksanakan salat, meskipun mereka dalam keadaan terluka. Ia melanjutkan, Ibnu Umar radhiyallahu an mengeluarkan darah ketika waktu asar tiba, tetapi dia tidak berwudu. Ibnu Abi Aufa muntah darah, tetapi ia tetap melaksanakan salat. Dan Umar bin Khattab melaksanakan salat padahal lukanya terus mengeluarkan darah. Ubad bin Basar terkena panah saat ia melaksanakan salat, tetapi ia tetap meneruskan salatnya. 3. Muntah. Baik muntah yang dikeluarkan itu banyak maupun sedikit, tidak ada hadis yang menyatakan bahwa muntah membatalkan wudhu. 4. Memakan daging unta. Menurut 4 imam mazhab serta menurut para sahabat dan tabi'in, daging unta tidak membatalkan wudhu. Namun ada hadis sahih yang memerintahkan untuk berwudhu karena makan daging unta. Jabir bin Sumrah radhiyallahu an bercerita bahwa seseorang datang menemui Rasulullah dan berkata, apakah saya harus berwudu karena makan daging kambing? Rasulullah menjawab, yang artinya, jika kamu mau berwudulah, jika tidak maka tidak usah berwudu. Laki-laki itu bertanya kembali, apakah saya harus berwudu karena makan daging unta? Jawab Rasulullah, iya, berwudulah karena makan daging unta. Lelaki itu berkata lagi, apakah saya boleh salat di kandang marabid kambing? Rasulullah menjawab, boleh. Ia berkata lagi, apakah saya boleh salat di kandang mabarik unta? Rasulullah menjawab, tidak. Bara bin Azib radhiyallahu an juga bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang wudhu setelah makan daging unta. Beliau bersabda yang artinya, berwudulah sebab makan daging unta. Lalu beliau ditanya tentang berwudu karena makan daging kambing. Kata beliau, jangan berwudu sebab makan daging kambing. Beliau lalu ditanya tentang tempat penjemuran kandang mabarik unta. Kata beliau, jangan salat di sana sebab itu bagian dari setan. Lalu beliau ditanya tentang salat di tempat penjemuran kandang marabid kambing. Beliau bersabda, lakukanlah salat di sana sebab itu berkah. Nawawi berkata bahwa dalil pendapat ini lebih kuat meskipun sebagian besar ulama tidak mendukungnya. 5. Keraguan seseorang apakah ia berhadas atau tidak. Jika seorang yang sudah melakukan wudhu ragu apakah ia berhadas atau tidak, maka keraguan itu tidak berpengaruh. Hal itu tidak membatalkan wudhunya, baik itu terjadi pada saat ia sedang melaksanakan salat ataupun tidak, kecuali jika ia benar-benar yakin bahwa ia berhadas. Ubad bin Tamim radhiyallahu an berkata, ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa seakan-akan ada sesuatu yang membatalkan wudunya terjadi saat ia sedang salat. Rasulullah SAW bersabda kepadanya yang artinya, jangan tinggalkan salatnya hingga ia mendengar suara atau mencium bau. Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya,
Jika salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu terjadi di dalam dirinya, lalu ia ragu apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid hingga mendengar bunyi atau mencium bau. Hal yang dimaksud oleh hadis di atas bukanlah adanya bunyi atau bau itu sendiri, akan tetapi keyakinan dari seseorang bahwa benar-benar ada sesuatu yang keluar dari dubur atau kubur. Ibnu Mubarak berkata, jika ada seseorang yang ragu tentang hadas, tidak wajib baginya berwudu hingga ia benar-benar yakin, seakan-akan ia mampu bersumpah atas keyakinannya sendiri. Dan jika seseorang yakin bahwa di dalam keadaan hadas, tapi ia ragu apakah ia sudah berwudu atau tidak, maka dalam kondisi seperti ini ia harus berwudu, seperti yang telah disepakati oleh para ulama. 6. Berdehem saat salat tidak membatalkan wudu. Tidak ada dalil sahih yang mendukung pendapat bahwa berdehem membatalkan wudu. 7. Memandikan mayat tidak membatalkan wudu seseorang. Dalil yang mendukung batalnya wudu karena memandikan mayat adalah dalil yang dhaif. 8. Hal-hal yang mewajibkan wudu. Wudu wajib dilakukan karena 3 hal berikut ini. 1. Salat, baik itu salat fardu maupun sunnah. Bahkan salat jenazah sekalipun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapuhlah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Al-Maidah 5:6. Maksud dari itu adalah bahwa jika kalian ingin melaksanakan salat sedangkan kalian berada dalam keadaan hadas, maka hendaklah kalian berwudu. Kewajiban wudu saat akan melaksanakan salat juga didukung oleh sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya, Allah tidak menerima salat tanpa dibarengi dengan bersuci. Tidak juga sedekah dari harta yang dicuri dari harta rampasan sebelum ia dibagi-bagikan. 2. Tawaf di Baitullah. Ibnu Abbas radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya tawaf adalah sholat, hanya saja Allah memperbolehkan berbicara di dalamnya. Barang siapa yang berbicara saat melakukan tawaf, maka janganlah berbicara kecuali berbicara yang baik-baik. 3. Menyentuh mushaf Al-Quran. Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm bercerita bahwa Rasulullah SAW menulis sebuah surat untuk penduduk Yaman. Di dalamnya tertulis yang artinya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ibnu Abdil Bar berkata tentang hadis ini hampir sama dengan hadis mutawatir karena orang-orang menerimanya dengan baik. Abdullah bin Umar radhiyallahu an juga bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Riwayat di atas ditulis oleh Haythami di dalam Majam Az-Zawaid. Ia berkata bahwa para perawi di dalam hadis ini dapat dipercaya. Hadis ini mengingatkan bahwa seseorang tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Namun begitu, tahir atau suci adalah kata umum yang dipakai untuk orang-orang yang suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dipakai juga untuk menyebut seseorang yang beriman atau orang yang tubuhnya tidak najis. Oleh karena itu kata ini harus diartikan secara khusus.
sesuai dengan konteksnya. Hadis ini tidak bisa diartikan sebagai larangan menyentuh Al-Quran bagi orang yang berhadas kecil saja. Adapun firman Allah, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Al-Waqiah 5679. Bisa diartikan bahwa kitab yang tidak boleh disentuh tersebut adalah kitab yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Hal itu karena makna inilah yang lebih mendekati kebenaran. Dan yang dimaksud dengan hamba-hamba yang disucikan adalah para malaikat. Ayat di atas secara selaras dengan firman Allah di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti. Abasa 80 13 dengan 16. Ibnu Abbas, Sya'bi, Dahak, Zaid bin Ali, Muayyid Billah, Dawud, Ibnu Hazm, dan Hamad Abi Sulaiman menyatakan bahwa orang yang berhadas kecil boleh menyentuh mushaf. Adapun membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya, ulama sepakat bahwa hal itu diperbolehkan. 9. Hal-hal disunahkannya wudhu. Wudhu sunnah dilakukan di dalam beberapa hal sebagai berikut. 1. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhajir bin Kanfaz radhiyallahu an pernah mengucapkan salam kepada Nabi SAW pada saat beliau sedang berwudu. Nabi tidak menjawab salam tersebut hingga beliau menyelesaikan wudunya. Usai berwudu, Nabi menjawab salam tersebut dan berkata, yang artinya, aku bukannya tidak ingin menjawab salammu, akan tetapi aku tidak suka menyebut nama Allah pada saat aku tidak suci. Qatadah berkata, oleh karena itu Hasan tidak mau berzikir atau membaca Al-Quran kecuali jika ia dalam keadaan suci. Abu Juhaim bin Harits radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW datang dari arah sumur Jamal, sebuah sumur di kawasan Madinah, lalu bertemu dengan seorang laki-laki yang mengucapkan salam kepada beliau, namun beliau tidak menjawabnya hingga beliau menghadap tembok, membasuh muka dan kedua tangannya, lalu menjawab salam laki-laki tersebut. Peristiwa di atas tentu saja berdasarkan nilai keutamaan, sebab zikir kepada Allah juga boleh dilakukan oleh orang yang suci atau tidak, orang junub, berdiri atau duduk, jalan atau tidur, tanpa terkecuali. Aisyah radhiyallahu an berkata dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW senantiasa mengingat Allah dimanapun dan kapanpun beliau berada. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an juga bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah keluar dari toilet Al-Kala, lalu membacakan Al-Quran kepada kami, maka makan daging bersama kami, dan tidak ada yang menghalangi beliau untuk membaca Al-Quran, tidak juga karena junub. 2. Ketika hendak tidur. Bara bin Azib radhiyallahu an bercerita bahwa Nabi SAW bersabda, ketika hendak tidur. Bara bin Azib radhiyallahu an bercerita bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya,
Jika kamu hendak tidur, maka berwudulah seperti ketika kamu hendak melaksanakan sholat. Lalu miringkan tubuhmu ke kanan. Dan berkatalah, ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu. Aku serahkan segala urusanku kepadamu dan aku rebahkan tubuhku kepadamu. Sebab aku berharap rahmatmu dan takut azabmu. Tidak ada tempat berlabuh dan tempat bersembunyi kecuali dalam dirimu. Kecuali kepadamu, ya Allah, aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan nabi yang engkau utus. Jika kamu meninggal malam itu, maka kamu akan meninggal dalam keadaan suci. Jadikan doa-doa di atas sebagai akhir dari kata-katamu. Bara berkata, lalu aku membacakan doa-doa itu kepada Nabi SAW. Ketika sampai pada kalimat, ya Allah, aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan, aku lanjutkan dengan kalimat, dan Rasul yang engkau utus. Rasulullah berkata, yang artinya bukan begitu, tetapi dan Nabi yang engkau utus. Selain itu, berwudu juga disunahkan bagi orang junub yang hendak tidur. Ibnu Umar radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah kita boleh tidur di dalam keadaan junub? Rasulullah menjawab yang artinya ya, jika ia berwudu terlebih dahulu. Aisyah radhiyallahu an juga berkata, jika Rasulullah SAW hendak tidur sedangkan beliau dalam keadaan junub, maka beliau akan membasuh kemaluannya dan berwudu, seperti ketika beliau hendak salat. 3. Bagi orang junub, apabila hendak makan, minum, atau bersanggama kembali. Aisyah radhiyallahu an berkata, apabila Rasulullah dalam keadaan junub lalu beliau ingin makan atau tidur, maka beliau akan berwudu terlebih dahulu. Ammar bin Yasir radhiyallahu an juga bercerita bahwa Rasulullah SAW memperbolehkan orang yang sedang junub apabila hendak makan, minum, atau tidur agar berwudu terlebih dahulu, seperti saat ia akan melaksanakan sholat. Abu Sa'id radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian bersenggama dengan istrinya, lalu ia ingin melakukannya lagi, maka berwudulah. Sebagian perawi menambahkan redaksi hadis di atas dengan kalimat karena hal itu dapat menambah gairah seksualitas. 4. Sebelum mandi besar. Wudu sunnah dilakukan sebelum mandi besar, baik itu mandi wajib ataupun sunnah. Aisyah radhiyallahu an berkata, jika Rasulullah SAW hendak mandi besar, beliau akan memulai dengan kedua tangan, lalu membasuh kemaluan beliau, lalu berwudu seperti saat beliau hendak melaksanakan sholat. 5. Setelah memakan makanan yang dimasak dengan api. Ibrahim bin Abdullah bin Kariz radhiyallahu an berkata, aku bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu an saat ia tengah berwudu. Ia berkata, tahukah kamu kenapa aku berwudu? Karena susu kering yang aku makan, sebab aku pernah mendengar Rasulullah bersabda yang artinya berwudulah karena makanan yang dimasak dengan api. Aisyah radhiyallahu an juga bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, berwudulah karena makanan yang dimasak dengan api.
Perintah wudhu di sini memiliki makna anjuran, sebab suatu kali seperti diceritakan oleh Amru bin Umayyah Ad-Damiri, Rasulullah SAW pernah makan daging kambing. Lalu tibalah waktu salat dan beliau bergegas melaksanakannya tanpa terlebih dahulu berwudu. Memperbarui wudu. Buraidah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW selalu berwudu setiap kali hendak melakukan salat. Namun pada saat hari penaklukan kota Mekah, beliau berwudu dan membasuh kedua sepatu musim dingin kuf yang beliau pakai, lalu melaksanakan beberapa kali salat hanya dengan satu kali wudu. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, engkau belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya." Beliau bersabda, "Aku memang sengaja melakukannya, wahai Umar." Umar bin Amir Al-Ansari radhiyallahu an bercerita bahwa Anas bin Malik pernah berkata, Rasulullah SAW senantiasa berwudu setiap kali hendak melaksanakan sholat. Aku bertanya, lalu bagaimana yang engkau lakukan? Jawabnya, kami melaksanakan salat dengan satu kali wudu selama kami tidak berhadas. Abu Hurairah radhiyallahu an juga bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Andai saja aku tidak merepotkan umatku, akan aku perintahkan mereka berwudu setiap kali mereka akan melaksanakan sholat, dan di setiap wudu agar bersiwak. Ibnu Umar radhiyallahu an juga bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah berkata yang artinya, barang siapa berwudu dalam keadaan suci, maka akan ditulis untuknya 10 kebaikan. 10 hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang berwudu. Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang berwudu. 1. Tidak dilarang berbicara pada saat berwudu. Tidak ada hadis yang melarang berbicara pada saat berwudu. 2. Berdoa pada saat membasuh anggota badan dalam wudu adalah perbuatan batil. Tidak ada sandaran sunahnya. Cukup dengan doa yang telah dijelaskan di muka dalam bab hal-hal disunahkannya wudu. 3. Jika seseorang lupa sudah berapa kali ia membasuh anggota badannya, maka hendaklah ia berpatokan pada keyakinannya, yakni jumlah paling minimal. 4. Sesuatu yang menghalangi air meresap ke dalam anggota tubuh yang harus dibasuh dalam wudu seperti tato menyebabkan wudu tidak sah. Sementara itu warna seperti semir tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap wudu karena ia tidak menghalangi meresapnya air ke badan. 5. Orang yang sedang mengalami istihadah. Orang yang sering buang air kecil, selalu ingin kentut, atau penyakit-penyakit yang lain, mereka harus berwudu setiap kali akan melaksanakan sholat. Hal itu dilakukan jika penyakit tersebut selalu datang setiap waktu atau karena tidak bisa diatasi. Namun demikian, salat yang dilakukan tetap sah, meski sebab-sebab di atas terjadi. 6. Boleh meminta bantuan orang lain dalam berwudu. 7. Orang yang berwudu boleh mengusap ataupun mengeringkan anggota tubuhnya dengan sapu tangan atau handuk, baik di musim dingin maupun musim panas. F. Membasuh kuf. 1. Landasan penyariatan membasuh kuf. Persoalan mengusap kuf sudah diterangkan di dalam sunnah Nabi SAW.
Imam Nawawi berkata, para ulama yang terbiasa melakukan konsensus atau ijma bersepakat bahwa mengusap kuku adalah boleh, baik itu dilakukan saat bepergian maupun tidak, baik itu karena satu alasan maupun bukan. Bahkan seorang perempuan yang mukim kapanpun boleh melakukannya, tetapi kaum Syiah dan Khawarij tidak sepakat dengan hal ini. Namun demikian, pendapat mereka tidak berpengaruh apa-apa. Al-Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu an berkata di dalam Al-Fath, secara terus terang para hafiz berkata bahwa mengusap kuf dilakukan secara turun-temurun. Ada yang mengumpulkan riwayat-riwayat di dalam kasus ini hingga mencapai 80 riwayat. Dan sebagian lain ada yang mengumpulkan 10 riwayat. Hadis yang paling kuat dijadikan hujah dalam persoalan mengusap kuf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi. Humam an-Nugai radhiyallahu an berkata, Jarir bin Abdillah radhiyallahu an pernah buang air kecil, kemudian berwudu lalu mengusap kedua kufnya. Ada seseorang yang bertanya kepada Jarir, engkau mengusap kuf, padahal engkau kencing sebelumnya. Jarir menjawab, ya, aku pernah melihat Rasulullah buang air kecil lalu berwudu dan mengusap kedua kuf beliau. Para ulama hadis merasa heran dengan hadis ini sebab Jarir masuk Islam setelah surah Al-Ma'idah diturunkan, yakni pada tahun ke-10 Hijriah. Setelah ayat yang menjelaskan wudhu dan kewajiban membasuh kedua kaki turun, maka hadis ini bisa dianggap sebagai penjelasan bahwa kewajiban membasuh kedua kaki berlaku untuk orang yang tidak memakai kuf. Sementara itu orang yang mengenakan kuf maka kewajibannya adalah mengusap kedua kuf. Jadi hadis ini menjadi penjelas bagi ayat tersebut. 2. Landasan pensyariatan membasuh kaus kaki. Mengusap kaus kaki diperbolehkan di dalam berwudu. Hal tersebut telah disepakati oleh para sahabat. Abu Daud berkata, Ali bin Abu Talib, Ibnu Mas'ud, Bara bin Azib, Anas bin Malik, Abu Umamah, Sahal bin Sya'an, dan Amru bin Haris membenarkan hal tersebut. Demikian juga dengan Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas. Hal itu juga disepakati oleh Ammar, Bilal, Abdullah bin Abi Aufa, dan Ibnu Umar. Di dalam Tahzib As-Sunan, Ibnu Qayyim menceritakan dari Ibnu Munzir bahwa Imam Ahmad juga meneguhkan bolehnya mengusap kedua kaus kaki saat berwudu. Riwayat ini penting mengingat keteladanan dan sikap adil sang imam. Para sahabat juga sering menganalogikan persoalan mengusap kedua kaus kaki dengan mengusap kuf karena tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya di dalam perbincangan hukum. Kebolehan mengusap kedua benda tersebut telah disepakati oleh banyak ulama. Deretan ulama yang membolehkan hal ini antara lain adalah Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Atta, Hasan, dan Said bin Musayyab. Abu Yusuf dan Muhammad berkata, boleh saja mengusap kuf atau kaus kaki dengan catatan keduanya agak tebal dan tidak transparan dan menyerap yang diinjaknya. Abu Hanifah justru tidak membolehkan mengusap kaus kaki yang tebal, namun akhirnya
3 atau 7 hari sebelum meninggal, ia menarik pendapatnya tersebut dan berwudu dengan mengusap kedua kaus kakinya yang tebal pada saat ia sakit. Ia berkata kepada orang-orang yang mengunjunginya, "Aku melakukan apa yang dulu pernah kularang." Mughirah bin Syu'bah bercerita bahwa Rasulullah SAW berwudu dan mengusap kedua kaus kaki dan sandal beliau. Hadis ini ingin menjelaskan persoalan bolehnya mengusap kaus kaki. Sementara itu untuk mengusap kedua sandal beliau itu hanya sebagai bagian pelengkap dari ulasan tersebut. Berangkat dari bolehnya mengusap kedua kaus kaki ini, maka mengusap apapun yang menutupi kedua kaki dianggap boleh, seperti kain penutup kaki saat dingin, pembalut luka, atau lainnya. Ibnu Taimiyah berkata, hal yang benar, Rasulullah sebenarnya mengusap kain pembalut, dan itu lebih layak untuk diusap ketimbang kaus kaki atau khuf. Hal itu karena biasanya kain pembalut hanya dipakai sementara untuk kepentingan tertentu, dan jika kain itu dilepas akan mendatangkan dampak yang negatif. Bisa karena menghindari dingin, menghindari hawa panas yang kering, atau karena luka. Jika mengusap kaus kaki dan khuf diperbolehkan, maka mengusap kain pembalut itu sangatlah boleh. Orang yang tidak membolehkan mengusap kain pembalut kaki berarti ia belum mengerti betul duduk persoalannya, dan ia tidak bisa melarang hal tersebut hanya berlandaskan pada 10 ulama atau berpijak pada ijma. Lebih lanjut, ia berkata, jika seorang bersikap teliti di dalam memahami perkataan Rasulullah SAW, kemudian melakukan analogi yang benar, maka ia akan tahu bahwa terdapat banyak dispensasi atau rukhsah di dalam persoalan ini. Hal tersebut merupakan bukti efektivitas syariat dan nilai-nilai toleransi yang terdapat di dalamnya. Orang yang berwudu juga diperbolehkan mengusap kaus kaki ataupun khuf yang rusak dan sobek, selama itu masih bisa dipakai. Sauri berkata, sepatu khuf kaum Muhajirin dan Ansor juga banyak yang sudah rusak dan sobek, seperti khuf yang dipakai oleh orang-orang lain. Andai ada hukum lain di dalam hal ini, tentu masalah tersebut sudah dijelaskan. 3 syarat syah membasuh khuf. Sepatu musim dingin atau khuf atau segala hal yang menutupi kaki yang boleh diusap haruslah dipakai pada saat berwudu. Mughirah bin Syu'aib berkata, pada suatu malam aku berpergian bersama Nabi SAW. Aku memberikan kepada beliau seember air untuk berwudu. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangan dan kemudian mengusap kepala. Aku bermaksud melepas kedua sepatu yang beliau pakai, tetapi beliau bersabda yang artinya, biarkan saja aku memakainya di dalam keadaan suci. Lalu Rasulullah SAW mengusap kedua sepatu beliau. Humaydi menceritakan di dalam musnadnya bahwa para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah boleh seseorang di antara kami mengusap sepatu yang dia pakai saat berwudu? Beliau menjawab yang artinya iya, jika ia mengenakan sepatu itu di dalam keadaan suci. Ibnu Taimiyah telah menjelaskan dengan baik syarat-syarat lain di dalam Al-Fatawa. Semisal keharusan sepatu menutupi anggota kaki yang wajib dibasuh.
mengenakan sepatu tanpa paksaan, bisa dipakai untuk berjalan, dan lain-lain. 4. Batasan membasuh kuf. Tempat yang disyariatkan untuk dibasuh adalah permukaan sepatu kuf. Mughirah radhiyallahu an berkata, aku melihat Rasulullah SAW mengusap permukaan bagian atas kedua sepatu musim dingin beliau. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an berkata, andai agama berdasar pada akal, tentu bagian bawah kuf lebih patut diusap ketimbang bagian atasnya. Aku melihat Rasulullah SAW mengusap permukaan bagian atas kedua kuf beliau. Yang dimaksud dengan mengusap dalam konteks ini adalah segala perbuatan yang tergolong di dalam praktik mengusap tanpa ada batas. 5. Waktu membasuh kuf. Batasan waktu untuk mengusap kuf bagi orang yang mukmin atau tidak bepergian adalah sehari semalam. Sedangkan bagi musafir adalah 3 hari 3 malam. Artinya Rasulullah memerintahkan kita untuk mengusap kuf yang dipakai di dalam keadaan suci selama 3 hari di dalam masa bepergian, atau sehari semalam jika tidak bepergian. Kita tidak boleh melepas kuf tersebut kecuali jika junub. Shuraih bin Hani radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Aisyah mengenai mengusap kuf. Ia berkata, bertanyalah kepada Ali bin Abi Thalib, karena dia lebih tahu tentang hal ini daripada aku. Ia yang bepergian bersama Rasulullah SAW. Lalu aku bertanya kepada Ali. Ali menjawab, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, orang yang bepergian boleh mengusap kuf selama 3 hari 3 malam, sedangkan orang yang mukim selama sehari semalam. Pendapat yang kuat berkata bahwa hitungan waktu dimulai sejak pertama kali mengusap kuf. Namun, ada yang mengatakan hitungan waktu itu dimulai sejak hadas pertama dari pemakaian kuf tersebut. 6. Cara membasuh kuf. Seseorang yang sudah berwudu di dalam keadaan suci lalu memakai kuf atau kaus kaki, maka ia boleh mengusap kuf atau kaus kaki tadi setiap kali berwudu sebagai ganti dari membasuh kedua kakinya. Ia boleh melakukan hal tersebut selama sehari semalam jika ia tidak bepergian atau mukim, dan 3 hari 3 malam jika sedang bepergian. Jika junub maka ia wajib melepas kuf atau kaus kaki tersebut. Lihat hadis Safwan di atas. 7. Hal-hal yang membatalkan pembasuhan kuf. Berikut ini merupakan 3 hal yang menyebabkan mengusap kuf tidaklah cukup di dalam berwudu. 1. Habisnya masa untuk mengusap kuf. 2. Junub. 3. Ketika kuf sudah pernah dilepas. Jika batasan waktu telah habis atau kuf itu dilepas dan seseorang sudah berwudu, maka ia cukup meneruskan wudunya dengan membasuh kedua kakinya. G. Mandi. 1. Definisi mandi. Mandi adalah aktivitas membasahi seluruh tubuh dengan air. Di dalam Islam, mandi adalah salah satu bagian dari syariat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, jika kamu junub maka mandilah. Al-Maidah 56. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah suatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Al-Baqarah 2:222. Berikut ini merupakan beberapa pembahasan yang terkait dengan mandi.
Dua hal-hal yang mewajibkan mandi. Berikut ini merupakan 5 hal yang mewajibkan seorang mandi. 1. Keluarnya mani karena syahwat, baik di dalam keadaan tidur maupun terbangun, lelaki atau wanita. Hal ini adalah kesepakatan para ahli fikih. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Abi Said, ia bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya mandi wajib dilakukan karena mani. Ummu Salamah radhiyallahu an juga bercerita bahwa Ummu Sulaim berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sungguh Allah tidak malu membicarakan masalah kebenaran. Apakah seorang wanita wajib mandi jika ia mimpi basah?" Jawab Rasulullah SAW yang artinya iya jika ia mengeluarkan mani. Berikut ini merupakan beberapa hal yang sering terjadi yang terkait dengan hal ini. Jika air mani keluar tidak karena rangsangan syahwat, tetapi karena sakit atau karena cuaca yang dingin, maka hal itu tidak mewajibkan mandi besar. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya jika air mani itu keluar dengan kuat atau syahwat, maka mandilah. Mujahid berkata, ketika kami, Ibnu Abbas, Tawus, Sa'id bin Jubair, dan Ikrimah sedang berada di masjid dan Ibnu Abbas sedang melaksanakan sholat, datanglah seorang lelaki menemui kami. Ia berkata, "Adakah mufti di antara kalian?" Kami berkata, "Tanyakanlah apa yang ingin kamu tanyakan." Lelaki itu berkata, "Setiap kali aku kencing, selalu ada air kental yang ikut keluar." "Maksudmu air mani?" tanya kami. "Ya," jawab laki-laki itu. Kami berkata kepadanya, "Kamu wajib mandi karenanya." Lelaki itu kemudian pulang. Ibnu Abbas terlihat segera menyelesaikan salatnya, lalu berkata kepada Ikrimah, "Panggil kembali lelaki tadi." Ibnu Abbas kemudian menemui kami dan berkata, "Apakah kalian memiliki dasar Al-Quran atas apa yang kalian katakan kepada lelaki tadi?" "Tidak," jawab kami. "Atau hadis Rasulullah SAW?" tanyanya lagi. Kami menjawab tidak. "Atau dari seorang sahabat Rasulullah?" tanyanya lebih lanjut. "Tidak juga," jawab kami. "Lalu atas dasar apa?" tanya Ibnu Abbas. "Atas dasar pendapat kami," jawab kami. Ibnu Abbas berkata, "Pantas saja Rasulullah SAW bersabda, seorang ahli fikih lebih sulit digoda bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah." Lelaki itu datang kembali. Ibnu Abbas menemuinya dan berkata, "Jika air mani itu keluar, apakah kamu merasakan dorongan syahwat?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." "Apakah kamu merasakan getaran di dalam dirimu saat cairan itu keluar?" tanya Ibnu Abbas lebih lanjut. "Tidak," jawab lelaki itu. "Jika demikian, itu hanyalah air mani yang keluar karena dingin. Kamu cukup berwudu saja." Jika seseorang mimpi basah tapi tidak ada cairan yang keluar, maka ia tidak wajib mandi. Ibnu Munzir berkata bahwa hal ini telah disepakati oleh semua ulama fikih. Di dalam hadis Ummu Sulaim di depan telah dijelaskan bahwa seorang perempuan yang mimpi basah wajib mandi jika ia mengeluarkan cairan saja. Rasulullah SAW bersabda yang artinya iya jika ia mengeluarkan mani. Artinya jika tidak ada cairan yang keluar maka perempuan tersebut tidaklah wajib mandi. Namun jika air mani itu keluar juga setelah ia bangun, maka ia tetap wajib mandi.
Jika seseorang terbangun dari tidur dan menemukan cairan keluar, tapi ia tidak ingat bahwa ia mimpi basah, maka ada dua kemungkinan sebagai berikut. Pertama, jika ia yakin bahwa itu adalah mani, maka ia wajib mandi. Air mani itu pastilah keluar karena mimpi yang terlupa. Kedua, jika ia tidak yakin apakah cairan itu mani atau bukan, maka sebaiknya ia mandi. Mujahid dan Qatarah berkata, orang itu tidak wajib mandi hingga ia benar-benar yakin bahwa cairan itu adalah mani, sebab kondisi awal adalah suci dan keyakinan akan kesucian tidak bisa dihapus dengan keraguan-raguan. Jika seorang merasakan getaran syahwat dan aliran air mani yang akan keluar, lalu ia menahannya hingga mani itu tidak keluar, maka ia tidak wajib mandi. Sebab Rasulullah SAW mengaitkan kewajiban mandi dengan keluarnya air mani. Jika mani itu tidak keluar, maka tidak ada kewajiban mandi baginya. Tetapi jika beberapa saat kemudian air mani itu keluar, misalnya pada saat orang itu berjalan, maka wajib baginya mandi. Jika seseorang menemukan cairan mani di pakaian yang ia pakai, tetapi ia tidak tahu dari mana cairan itu berasal, padahal ia sudah melaksanakan salat, maka ia wajib mengulangi semua salatnya, mulai dari tidur terakhir yang ia lakukan, kecuali jika ia yakin bahwa cairan itu berasal dari mimpi atau tidur jauh sebelum ia melaksanakan salat, maka ia tidak usah mengulangi salat. Ia hanya perlu mengulangi salat terdekatnya. 2. Sanggama, yakni masuknya penis ke dalam vagina. Meski tidak sampai orgasme muncratnya air mani, Allah SWT berfirman yang artinya, jika kamu junub maka mandilah. Al-Maidah 56. Imam Syafi'i berkata, kata junub dalam bahasa Arab diartikan sebagai sanggama atau jima, meski tidak terjadi orgasme. Setiap orang yang berkata bahwa si fulan telah junub karena fulanah, itu berarti bahwa si fulan telah bersanggama dengan fulanah, meski ia tidak orgasme. Tidak ada orang yang mengingkari bahwa zina yang pelakunya harus dihukum cambuk adalah bersenggama atau jima meski tidak terjadi orgasme. Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika seorang lelaki sudah berada di pangkuan seorang wanita lalu ia menyetubuhinya, maka mandi wajib dilakukan, baik orgasme ataupun tidak. Said bin Musayyab bercerita bahwa Abu Musa al-Ansyari radhiyallahu an berkata kepada Aisyah radhiyallahu an, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu tapi aku malu. Kata Aisyah, bertanyalah dan janganlah malu, aku ini ibumu. Lalu Abu Musa bertanya tentang seseorang yang bersenggama tetapi tidak sampai orgasme. Aisyah menjawab pertanyaan itu dengan sabda Nabi SAW, jika kemaluan atau penis bertemu dengan kemaluan vagina, maka mandi wajib dilakukan. Yang dimaksud dengan sanggama adalah masuknya penis ke dalam vagina. Jika penis hanya disentuhkan tanpa dimasukkan ke dalam vagina, maka keduanya tidak wajib mandi. Ini adalah pendapat jumhur ulama. 3. Ketika masa nifas dan haid berakhir, Allah SWT berfirman yang artinya, dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Al-Baqarah 2222. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah binti Abi Hubaisi radhiyallahu an, yang artinya, tinggalkanlah salat di hari-hari selama kamu haid, lalu mandilah dan lakukanlah salat. Hadis di atas meskipun menjelaskan tentang haid, namun nifas juga dia analogikan dengan haid.
sesuai dengan konsensus para sahabat. Apabila seorang wanita melahirkan tetapi ia tidak mengeluarkan darah, maka ada dua pendapat. Satu, wajib mandi, dan dua, tidak wajib mandi. Tidak ada teks yang menerangkan hal ini. 5. Kematian. Jika seorang muslim meninggal, maka ia wajib dimandikan. Masalah ini akan dijelaskan nanti di bab sendiri. 5. Seorang kafir yang masuk Islam. Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita bahwa Sumamah al-Hanafi menjadi tawanan perang. Rasulullah SAW mendatanginya dan berkata, yang artinya, apa yang kau miliki, wahai Sumamah? Sumamah berkata, jika engkau membunuh aku, maka sebenarnya engkau membunuh seorang zimmi. Dan jika engkau berbelas kasihan kepadaku, maka sesungguhnya engkau telah memberikan kasih kepada orang yang pandai bersyukur. Dan jika engkau menginginkan harta, maka aku akan memberikan apa yang engkau mau. Pada saat itu, para sahabat Nabi SAW lebih menginginkan harta tebusan. Mereka berkata, apa yang kita peroleh dengan membunuh orang ini? Lalu Rasulullah SAW meninggalkan Sumamah. Tidak lama kemudian Sumamah masuk Islam, kemudian dibebaskan dan diperintahkan pergi ke taman Abu Talhah untuk mandi. Sumamah mandi dan melaksanakan salat 2 rakaat. Nabi SAW berkata, yang artinya, sungguh baik keislaman saudara kalian ini.